Puji Tuhan, mari kita sama-sama baca firman Tuhan pada malam hari ini. Saya ambil di dalam Ulangan pasal yang ke-10. Kita akan baca Ulangan pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-15 saja kita akan baca. Seharusnya satu perikop, namun kita baca saja sampai ayat yang ke-15. Judul perikop di sana dikatakan orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ayat 12 katakan, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Puji nama Tuhan. Yang menjadi penekanan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil di dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-13, bagian yang paling akhir dikatakan di sana, supaya baik keadaanmu. Puji nama Tuhan. Tuhan inginkan dan Tuhan rindu supaya saudara dan saya baik keadaan kita semua. Amin. Nah, kalau Tuhan inginkan keadaan kita baik, tentunya ada keadaan yang tidak baik. Dan melalui firman Tuhan ini kita tahu, di tengah-tengah kita, situasi dan kondisi yang ada begitu banyak. Kita sebagai anak-anak Tuhan, hari-hari ini keadaannya tidak baik. Apakah demikian juga dengan saudara? Apakah keadaannya baik-baik? Amin. Amin. Yakin? Tapi saya yakin dan percaya, di sini juga ada yang mengalami keadaan tidak baik. Di perikop ini Tuhan inginkan supaya saudara dan saya untuk memiliki keadaan yang baik. Nah, keadaan yang baik tentu juga itu berarti berbicara tentang berkat dan kutuk. Kalau kita baca di dalam pasal yang 11, di sana juga dikatakan, nah di dalam ayatnya yang ke-26 sampai 28 dikatakan, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu apa? Mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Bapak Ibu yang saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya temukan pada malam hari ini ada beberapa hal yang Tuhan mau supaya keadaan saudara dan saya itu baik adanya. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan ini, di sini kita melihat bagaimana bangsa Israel ini diperingatkan supaya mereka taat dan bersyukur. Nah, melalui firman Tuhan ini, pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel ini, sehingga
Kalau kita baca di dalam ayat yang awal itu, di dalam ayat yang pertama sampai yang ke-12 di sana riwayat tentang loh batu yang baru. Nah, ini awal mulanya. Karena di sini bagaimana bangsa Israel yang mereka tidak taat kepada Tuhan, sehingga Musa menggantikan kembali, memintakan kepada Tuhan supaya loh batu ini diterbitkan kembali, dibuat kembali. Karena apa? Bangsa Israel yang tegar tengkuk ini, mereka tidak bersyukur, mereka tidak taat bagaimana Allah yang sudah campur tangan dan membela keadaan mereka dan menyertai perjalanan mereka. Namun yang ada, kita melihat sikap bangsa Israel yang tegar tengkuk ini membuat berkat Tuhan berlalu daripadanya. Sehingga keadaannya buruk, keadaannya tidak baik. Namun Tuhan inginkan saudara dan saya pada malam hari ini, supaya keadaan kita ingin baik. Amin. Nah, banyak di antara kita jemaat yang hari-hari ini banyak yang sakit. Sakitnya enggak sakit batuk, sakit pilek, macam-macam saudara. Ada yang sakit stroke, ada yang sakit apalagi kanker, ada yang sakit apalagi. Banyak hal sakitnya itu berat-berat sekali. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ini perlu kita renungkan baik-baik. Bukan masalah penyakit saja, mungkin keadaan ekonomi saudara mengalami keadaan yang tidak baik. Atau usaha saudara. Dan juga pelayanan saudara terlebih. Apakah pelayanan saudara juga menjadi berkat bagi banyak orang? Atau di dalam kehidupan rumah tangga kita baik-baik aja hubungan kita dengan anak, istri atau suami, atau bahkan sama mertua dengan menantu? Apakah keadaannya baik? Halo? Halo? Saya berdoa supaya sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan mau supaya baik keadaan kita semua di tempat ini. Amin. Tapi enggak semudah untuk membalikkan tangan saudara, untuk kita bisa mau supaya saudara dan saya keadaannya baik. Ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan bagi kita semua, untuk kita bisa lakukan sesuatu yang Tuhan mau atas hidup saudara dan saya. Hari ini pun saya juga mengalami keadaan tiada baik, saudara. Beberapa hari yang lalu, 3 hari Jumat, waktu yang lalu, hari Jumat. Nah, saya bersama istri itu rencana ingin mendampingin saudara kita Iliana yang dioperasi di Jakarta, dan juga ada Ibu Meme di sana. Nah, tapi pada waktu yang sama, adik ipar saya itu biasa kalau pagi itu jalan pagi di depan rumah itu keliwar-keliwar. Jatuh saudara, enggak ada yang tahu. Istri saya lagi belanja, saya waktu itu lagi goes karena waktu itu hari Idul Adha ya. Idul Adha, jadi libur enggak doa pagi. Jatuh saudara, lemes dan sini lukanya lumayan. Dan nggak bisa berdiri, nggak bisa apa. Langsung kita bawa ke UGD. Keadaannya tidak baik, saudara. Otomatis istri saya kondisinya karena jaga di rumah sakit, tidak mau saya yang jaga, tidak mau nanti takutnya saya juga ambruk. Karena saya banyak tugas di tempat ini dan juga istri saya di rumah sakit, saya yang ada di dapurnya. Saya memberesin semua rumah yang ada di rumah. Kerjasama saudara. Gini-gini bisa masak saudara, jadi jangan takut. Sekalipun ditinggal istri saya ke mana sebulan juga perut masih bisa masuk. Nah, pengen menu apa aja, hojak teralala saudara. Puji nama Tuhan.
kita mengalami keadaan yang demikian. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang baik. Nah di sini, dalam pembacaan ini saya mendapati ada 3 hal, ada 4 hal supaya Tuhan mau saudara dan saya memiliki keadaan yang baik. Yang pertama, kita harus hidup takut dan hormat kepadanya. Yang pertama yaitu hidup takut dan hormat kepadanya. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Kita harus takut dan hormat kepada Tuhan. Ini adalah satu kehidupan yang takut dan hormat kepada Allah ini bukanlah hidup dalam ketakutan saudara. Tetapi kehidupan yang dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita karena kita menikmati rasa aman dan damai dari Allah yang luar biasa tentunya. Oleh sebab itu, saat kita tidak hidup di jalan rencana dan kehendaknya, kita akan menghadapi dan menjalani hidup dengan penuh ketakutan dan penuh dengan kekhawatiran bahkan mara bahaya. Kalau kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan dan hormat, saya yakin dan saya percaya keadaan saudara dan saya baik-baik adanya. Amin. Nah, seringkali jujur sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita tidak menghadapi keadaan yang tidak baik, seringkali kita jujur lupa sama Tuhan. Kita ogah-ogahan sama Tuhan. Kita menyempelekan Tuhan. Bahkan kita seringkali menomorduakan Tuhan. Saya punya teman, saya lihat di statusnya itu, padahal hari Minggu saudara, itu keliling kemana-mana saudara. Bukannya hari Minggu, hari Sabat yang di mana Tuhan sudah memberi waktu yang terbaik untuk beribadah, datang kepada Tuhan. Karena Mbak Coronanya sudah kiwir-kiwir, lupa dia. Waktu Coronanya saja, waktu COVID, itu ndekem saja saudara di rumah. Sudah ndekem, enggak ikut ibadah. Sekarang Tuhan sudah memberikan sesuatu hal yang luar biasa atas hidup kita. Kita diberikan kebebasan. Sudah kita tidak memakai masker lagi. Nafasnya sudah pelong. Amin. Sehat semua, seger saya lihat. Waduh, wajahnya semringah semua. Tapi Tuhan inginkan, kalau engkau memiliki keadaan kita yang lebih baik lagi, jangan lupa takut akan Tuhan, hormati Dia dengan segenap hati kita. Pemazmur 25 ayat 12 di sana dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, orang yang takut akan Tuhan ini, ketika kita menghadapi segala jalan yang buntu, saat kita menghadapi persoalan yang berat sekalipun, Tuhan menunjukkan jalannya saudara, yang harus dipilihnya. Bukan itu saja saudara. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi orang yang takut akan Tuhan, hidup saudara terpelihara saudara. Jangan khawatir, jangan takut. Saudara dicukupkan, saudara tidak kekurangan. Amin. Ini saya alami saudara. Pasca COVID ini, kalau saya renung-renungkan dengan sungguh di dalam Tuhan,
rasa-rasanya mustahil bisa saya lewati. Selama 3 tahun ini, saya dituntun sama Tuhan, saya dididik sama Tuhan untuk tetap menggandul Gusti. Pasrah bongkoan kalau bahasa Ibraninya. Ya, pasah bongkoan. Pasah sepenuh hati, saudara. Karena istri saya itu sebagai bendahara rumah tangga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa depan anak-anak saya, saudara. Mereka menabung, menyisihkan penghasilannya buat anak-anak sekolah, anak-anak kuliah. Tapi pada akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Di mana dia bekerja, kantornya ada masalah. Dan uang yang sampai hari ini tidak bisa keluar, saudara. Belum bisa keluar. Secara matematika tidak masuk akal, saudara. Tapi puji Tuhan, seiring demi hari, demi bulan, demi tahun. 3 tahun ini kami bisa melewati di dalam kasih setia Tuhan. Saya tetap bersyukur bahwa ketika kami takut sama Tuhan, kami dekat sama Tuhan, Tuhan memberikan kelimpahan. Tuhan mencukupkan. Tidak kekurangan, saudara. Di kelompok sel kami, ada seorang ibu yang mereka sudah ditinggal suaminya. Tapi kesaksian dan kesetiaannya membuat apa? Anak-anaknya terpelihara, saudara. Saudara tahu Ibu Oki? Ini ada anaknya. Anaknya kuliah 2, saudara. Ditinggal suaminya. Tapi sampai detik hari ini, anak-anaknya tetap studi dengan luar biasa. Amin. Kalau kita memiliki kehidupan yang takut dan mengasihi Tuhan, hormat sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau tidak akan kekurangan, saudara. Bukan itu saja, di dalam Pemazmur 112 ayatnya kedua dan ketiga di sana dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Nah, lebih komplitnya lagi kalau kita baca mulai dari ayat yang 1. Haleluya, dikatakan di sana tanda seru. Haleluya, ini tanda kemenangan, tanda sukacita. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Bukan keluarga kita saja, tetapi keturunan kita juga. Anak cucu yang sini sudah punya cucu. Siapa yang sudah punya cucu? Baru yang pertama sama yang kedua di belakang Ibu Christine. Ibu Christine cucunya dipelihara Tuhan. Amin. Ibu Gembala cucunya diberkati Tuhan. Lebih lagi diberkati, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian Amsal pun juga katakan demikian, saudara. Dalam Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, kita dilindungi sama Tuhan, saudara. Ketika kita takut sama Tuhan, sekalipun ada mara bahaya, kita dilindungi Tuhan, kita disertai Tuhan. Amin. Kita dihindarkan dari jerat maut. Itu kemarin Mas Cipto dalam perjalanan
Tuhan sertai Tuhan, amin. Mesin mobilnya apa yang ada gangguan, tapi Tuhan tetap melindungi sehingga tidak terjadi sesuatu, sehingga Cipto dan Tuti Puput ada di tengah-tengah kita. Amin. Boleh bersaksi nanti ya. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Tuhan mau dalam hidup kita, saudara dan saya, supaya baik keadaanmu. Yang kedua, selain takut dan hormat kepadanya, yang kedua, hidup sesuai dengan segala perintahnya. Nah, bagian Allah yaitu memberikan firman-Nya kepada kita. Dalam firman-Nya itu ada perintah, ada peraturan, ada peringatan, dan bahkan janji-janji Allah. Dan banyak hal yang lainnya. Nah, jika kita menghidupi firman-Nya, maka kita akan menikmati janjinya. Oleh sebab itu bagian kita adalah apa? Membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga terlebih melakukannya dengan hati yang penuh kasih kepada Allah. Ini kita hari-hari ini bacanya Mazmur terus saudara, karena di Mazmur itu sungguh luar biasa. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang pertama, pasti saudara sudah hafal semua di sini. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dalam malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan. Itu yang kedua, kita harus apa tadi? Hidup sesuai dengan segala perintahnya, yaitu kita taat akan firman Tuhan. Dan kita boleh bersyukur. Di gereja kita, mulai dari anak-anak, remaja, sekolah minggu, dewasa muda, dan bahkan seluruh jemaat di sini, ada grup apa. Ini tidak sesuatu kebetulan saudara. Ini adalah kesempatan yang baik buat saudara dan saya untuk menghidupi firman setiap hari. Nah, tadi pagi kita merenungkan firman Tuhan dari Ayub ke-19 dan ke-20. Nah, Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan di Ayub ke-19 ini sungguh luar biasa. Ada hal-hal yang menarik, ada hal-hal yang di luar pikiran kita. Tetapi Tuhan nyatakan sesuatu yang tersembunyi sehingga firman-Nya itu disingkapkan begitu luar biasa. Itu pentingnya firman Tuhan. Sehingga dengan firman itulah, maka ketika kita menghidupi firman itu, bukan saja kita mendengar, bukan saja kita membaca, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku yang hidup. Maka disitulah engkau akan menemukan sesuatu hal yang daripada Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Amin. Perjalanan kita akan dibuat berhasil di dalam Tuhan. Kemudian hal yang ketiga. Hal yang ketiga di sana dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-12 juga, kita harus hidup mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Hal yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah kita harus hidup mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Nah, di sini peran Roh Kudus. Tanpa dorongan Roh Kudus kita tidak mungkin mengasihi Allah. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi, maka
kita akan menyadari bahwa hidup kita dan segala yang kita miliki adalah kepunyaannya dan miliknya yang telah dipercayakan kepada kita. Dan orang yang mengasihi Allah seharusnya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih dan penuh dengan berbelas kasihan serta murah hati. Nah, orang yang mengasihi Allah tidak akan berhitung dengan Allah, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Demikian pula dalam berbagai kehidupan dengan orang lain. Kalau kita baca di dalam Lukas, Injil Lukas, pasalnya yang ke-10, ayat 27 dan 28 di sana dikatakan, jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian. Dikatakan maka engkau akan hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang memiliki kemurahan hati. Hidup yang memiliki belas kasihan satu dengan yang lainnya. Hidup yang memiliki kepedulian. Apalagi kepedulian kita terhadap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya bersyukur dengan talenta-talenta yang saudara punya ini. Saudara boleh melayani bersama-sama dengan kami tim Gembala yang ada. Diperlengkapi segala sesuatunya yang ada dengan orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Nah, kalau orang yang mengasihi Tuhan ini tidak ada yang nganggur, saudara. Karena apa? Saudara diperlengkapi dengan karunia-karunia yang baru di dalamnya. Karunia itulah yang membuat saudara dan saya terus dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus yang dimampukan Tuhan untuk kita bisa melakukan semuanya itu dengan sungguh mengasihi Tuhan. Peran Roh Kudus itu penting sekali, saudara. Tanpa Roh Kudus, maka apa yang kita kerjakan akan sia-sia. Amin. Itu sebabnya kami bersyukur sekalipun yang hadir, seberapa yang hadir, Tuhan tahu dan Tuhan akan memberkati yang hadir. Amin. Yang tidak hadir, mereka ketinggalan. Nah, ini semua juga pekerjaan Roh Kudus. Saudara diketuk hatinya untuk bergegas di tempat ini. Amin. Sehingga kasih saudara dan saya diperhitungkan Tuhan. Kasih saudara dan saya ditambung dalam kirbatnya. Sehingga Tuhan memahkotai kehidupan kita dengan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Tuhan mau supaya keadaan kita baik. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang keempat, kita harus menyembah Dia dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Nah, melalui ibadah Kamis ini, kita lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan. Karena di dalam puji-pujian ada kuasa yang sungguh luar biasa. Amin. Amin. Nah, hal menyembah Allah ini bukanlah hal hanya untuk bernyanyi atau bermain musik, saudara. Hal menyembah Allah adalah bentuk kesadaran diri kita di hadapan Allah. Dan hal inilah yang mendorong atau mengajak kita untuk kita boleh menyembah Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, kita semestinya harus memuji Tuhan. Keadaan susah, keadaan senang, kita seharusnya memuji Tuhan. Karena di atas puji-pujian, Tuhan hadir di dalamnya. Saya teringat ketika anak saya yang pertama, ketika mau lahir itu, saya ada di samping istri saya, saudara. Saya dengan memuji dan menyembah dan saya berbahasa asing, berbahasa roh. Dan saya angkat tangan.
ketika saya berbahasa roh dan saya angkat tangan, apa yang terjadi saudara? Itu lahirnya itu bisa cepat saudara, cepat langsung keluar. Sampai bidannya yang menangani itu heran. Bapak kok kuat ya? Bapak kok bisa ya kok melakukan semuanya itu? Saya katakan, ada Tuhan yang besar yang hadir di tengah-tengah kelahiran anak saya yang pertama ini. Prosesnya sungguh cepat saudara. Cuman sayang, anak saya yang kedua dan ketiga tidak saya tungguin. Karena ada kejadian yang tidak terduga. Yang Ishak yang terakhir kita pelayanan rombongan di mana itu? Temanggung atau di mana itu? Oh, di Bandungan. Ya, saya itu pada waktu itu sekamar sama Pak Cengti. Saya jam 4 pagi itu udah bangun. Saya di situ pujian penyembahan saudara. Enggak taunya, enggak berapa lama saya selesai, jam 5 itu saya ditelepon sama istri saya. Pak, saya sudah mau lahiran, padahal katanya itu bukan tanggal 1, katanya tanggal 27. Tadinya mau diajak sekalian itu. Kalau diajak sekalian lahirnya di depan hotel itu ada rumah sakit bersalin, saudara. Nah, akhirnya saya enggak jadi ikut pelayanan, saya pulang lebih dahulu. Tapi ya gitu dalam perjalanan, udah nyeprot dulu saudara. Enggak bisa ditunggu. Yang kedua juga gitu. Adiknya Shirley waktu itu nikahnya hari Sabtu, berangkatnya Jumat. Saya bilang, udah jangan pergi. Karena saya hari Jumat masih kerja di Danamon waktu itu. Saya bilang, jangan pergi. Pergi saudara, nekat. Ternyata dia pergi itu sudah bawa persiapan. Pagi datang, sorenya masuk rumah sakit saudara. Nah, Sabtunya malam saya nggak bisa nengokin. Jadi pagi itu jam 5 pagi saya datang. Begitu saya datang sampai sana jam 9 pagi, belum juga lahiran. Karena saya belum mandi, saya bau keringat, bau apa. Ya udah saya mandi dulu. Ditinggal mandi baru 5 menit sudah keluar saudara. Jadi nggak bisa nungguin anak-anak saya yang kedua dan yang ketiga ini. Nah, itu fungsi dan di mana kita perlunya memuji dan menyembah. Karena pujian dan penyembahan itu ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Dan saya percaya saudara yang hadir di sini, kalau saudara ingin keadaan kita baik-baik saja, jangan irit memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Maka damai dan sejahtera Tuhan itu akan menyertai kita semua. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, kita bagaimana melihat apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas di penjara. Ingat di dalam Kisah 16 ayat 25 di sana dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Luar biasa saudara. Dengan puji-pujian, dengan nyanyian yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Rantai yang besi aja kiwir-kiwir saudara. Dilepaskan dari belenggu. Seberat apapun masalah saudara, ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, ada kelegaan di dalamnya. Ada jalan keluar di dalamnya. Mau keadaanmu hari ini baik? Mau? Lakukan keempat hal itu. Saya yakin dan saya percaya. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri.